Selamat pagi, Nama Budaya, Kakak. Ya, selamat pagi Nama Budaya anak-anak. Ya. Apa kabar hari ini? Amitoro, sehat, baik, mantap, luar biasa. Semangat hari ini kan? Semangat. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, salah satu pimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Ya, Nandita, silakan. Marilah teman-teman kita berdoa dengan bacakan hadis doa. Araham sama sambudo bagawa Buddha bagawantam abiwademi swakato bhagavata Damo Dhammam Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Sabe sata bawang kita pas semoga semua masuk hidup bahagia. Selamat pagi, Sukinotu, Namo Budaya. Namo Budaya. Oke, tadi setelah bersama-sama kita membaca doa, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Aurel, Hadir Pak. Nandita, Hadir Pak. Pratsya, Rasmika, Hadir Pak. Violin. Oke, jadi yang tidak hadir hari ini adalah Pratsnya Kumara ya. Ada yang tahu kemana Pratsnya nggak datang? Sakit. Ya, oke. Silakan sekarang kita untuk mempersiapkan pelajaran pada hari ini. Silakan mengambil posisi duduk hening. Ya, kita duduk hening sejenak. Oke. Rilekskan seluruh tubuh. Mata dipejamkan. Ya. Bernafas masuk. Sadar ketika kita bernafas keluar. Kita arahkan pikiran kita untuk mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Nafas masuk, aku sadar. Nafas keluar, aku tenang. Sabisata bawantu spitata, semoga seluruh hidup berbahagia. Sadu. Oke, sudah tenang, sudah siap belajar. Ya, anak-anak masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Empat kebenaran mulia. Siapa yang bisa menyebutkan empat kebenaran mulia? Ya, Nandita. Duka, sebab duka, berakhir duka, cara Jalan menuju lenyapnya duka. Ya, betul sekali ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari empat kebenaran mulia, yaitu tentang duka, sebab duka, akhir duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru seperti yang telah Bapak sampaikan pada minggu lalu, ya, tentang apa? Hukum tilakana. Siapa yang sudah belajar? Ayo. Kemarin kan sudah disampaikan, ada yang sudah belajar? Dibaca nggak bukunya? Ya, dibaca ya. Oke, Bapak akan menyampaikan hari ini tentang hukum tilakana. Ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari hukum tilakana. Jadi tujuan dari kita mempelajari hukum tilakana, perhatikan ya anak-anak. Yang pertama, nanti kalian itu dapat menguraikan secara terperinci hukum tilakana, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Yang kedua, nanti anak-anak bisa menginterpretasikan gambar-gambar yang terkait dengan tilakana. Kemudian yang ketiga, ya, nanti anak-anak dapat menunjukkan pola pikir Buddhis ketika menghadapi perubahan, ketidakpuasan dalam kehidupan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada pada
tiga hal tersebut. Ya, tolong nanti diperhatikan dengan baik-baik. Ya, tuh. Nah, jadi pada hari ini kita belajar akan menggunakan model pembelajaran, ya, contextual teaching learning atau CTL. Nah, pembelajarannya sama seperti yang pernah kita lakukan, yaitu nanti Bapak akan membagi dua kelompok. Ya, Bapak langsung membagi ya. Kelompok pertama Aurel dan Rasmika. Kelompok kedua Violin sama Nandita. Ya, itu kelompoknya. Kemudian Bapak nanti akan membagi tugas, kalian kerjakan, kemudian kalian presentasikan, kemudian ada tanya jawab dan ada kesimpulan dari kalian. Oke? Nah, sekarang Bapak akan membagi tugas untuk kalian. Ya, tolong nanti dikerjakan. Nah, ya. Oke, jadi sudah paham tugasnya? Nanti kalian kerjakan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang hukum tilakana. Ya, tolong diperhatikan dengan baik-baik ya anak-anakku, supaya nanti ketika ada tugas anak-anak bisa menjawab. Ya, nah hukum tilakana. Ada yang tahu artinya hukum tilakana? Apa? Ya, Nandita, Nadian, Violin. Ya, pintar, very good. Ya, nah tilakana artinya adalah 3 ciri kehidupan atau bisa diartikan sebagai 3 corak umum. Ya, jadi di kehidupan ini, kehidupan kita saat ini ditandai 3 ciri seperti yang dikatakan oleh Buddha di dalam Anuttara Nikaya, yaitu bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, tidak memuaskan dan tanpa inti. Ya, nah 3 ciri tersebut adalah 3 sifat yang menjadi ciri segala sesuatu yang ada di alam semesta, yaitu bahwa segala sesuatu selalu berubah. Ya, jadi ciri yang pertama adalah apa? Selalu berubah. Ya, atau disebut apa? Anicca, tidak kekal. Contoh, ya, apakah kalian 5 tahun yang lalu seperti ini? Tidak kan? Dulu kalian masih kecil, sekarang tumbuh-tumbuh seperti ini. Nanti 40 tahun yang akan datang, apa kalian akan seperti ini? Tidak. Berubah. Ya, tuh. Yang kedua, ciri yang kedua apa? Tidak memuaskan atau menimbulkan penderitaan atau duka. Ya. Yang ketiga adalah tanpa inti yang kekal, anatta. Nah, ini adalah 3 ciri kehidupan yang Buddha sampaikan. Ya, apa itu? Anicca, dukkha, dan anatta. Apa 3 ciri kehidupan itu? Anicca, dukkha, anatta. Ya, nah masing-masing anak-anak harus dapat mengingat kembali. Ya, ingat apa itu artinya anicca, apa itu artinya dukkha, apa artinya anatta. Ya, nanti kita akan membahas lebih jauh lagi, yaitu tentang anicca. Oke, nah ada gambar di sini. Oke, siapa yang bisa menjelaskan coba? Mencoba menjawab. Ada yang tahu? Gambar apa ini? Tumbuhan. Coba jelaskan. Ada yang tahu? Ceritakan coba. Ceritakan. Ada? Yang gambar bawah? Ada yang bisa? Ya, Nandita. Dari kecil, tumbuh kecil, tumbuh besar, remaja, jadi orang tua, dan jadi anak. Iya, betul sekali, pinter ya, very good ya, Nandita. Nah, ini contoh bekerjanya hukum anicca, selalu berubah. Contoh yang Bapak kasih adalah tanaman ini. Awalnya berupa apa di tanaman? Biji. Kemudian mulai tumbuh. Setelah tumbuh kemudian sampai seperti ini. Ini juga sama. Bayi, anak-anak, ini kira-kira SMP, SMA, bekerja dan tua. Itulah proses kehidupan seperti itu. Setelah tua apa nanti? Meninggal. Ya, jadi kehidupan kita itu
dicengkram oleh hukum anicca. Nah, yang pertama, sabbe sankara anicca. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu merupakan paduan dari berbagai unsur yang tidak kekal. Sama seperti gambar ini tidak kekal, selalu berubah. Ya, jadi yang kedua juga, hukum perubahan bersikap netral, adil karena berlaku bagi semua makhluk baik positif maupun negatif. Apakah hukum alam ini hanya berlaku untuk kita saja? Tidak, tetapi bagi semua makhluk hukum alam ini juga berlaku. Mereka juga mengalami sebuah perubahan. Ya, nah, kemudian perubahan ini ke arah negatif adalah perubahan yang tidak diinginkan, yang ditakuti oleh semua orang. Ya, berubah ke arah negatif. Contohnya misalnya tadi ya, mungkin bisa diinterpretasikan seperti ini. Ketika kalian nanti berubah menjadi uang, biasanya batin kita akan menolak. Ketika melihat kita sudah berumur, timbul keriput-keriput kulitnya. Kemudian di rambutnya sudah mulai tumbuh uban. Kita mulai sibuk untuk memperbaiki diri. Ke arah negatif. Orang takut ketika mengalami sebuah perubahan seperti ini. Padahal kita semua akan berproses seperti ini. Ya. Perubahan ke arah yang positif, umumnya semua orang suka. Nah, contohnya apa perubahan yang positif? Dari karir kita misalnya. Awalnya mungkin kita menjadi karyawan, tapi karena kita bekerja giat, kemudian kita banyak ilmunya, kita bisa membuka usaha kita. Itu semua orang menginginkan kan? Perubahan seperti itu yang diharapkan. Tapi perubahan yang pertama tadi misalnya seperti kulit kita berubah, rambut kita berubah, kita tidak menginginkan. Tapi perubahan yang ke arah positif kita menginginkan. Ya, nah dengan adanya hukum perubahan ada 4 manfaat bagi kita. Ya, manfaat dari kita mempelajari ini. Yang pertama, setiap orang bisa mengubah lebih baik di masa depan, memberikan rasa tenang, mengikis kesombongan, memberikan semangat untuk terus berbuat baik. Itu manfaat ketika kita mempelajari ini. Ya, yang pertama mengikis kesombongan. Misalnya kalian terlahir cantik, ya, terlahir tampan, kemudian terlahir kaya raya. Ingat bahwa semua itu dicengkram oleh hukum apa? Anicca, tidak kekal. Yang kalian banggakan saat ini, ketampanan kalian, kecantikan kalian, kekayaan kalian, itu bisa dalam sekejap berubah. Maka terkikislah itu kesombongan. Yang ada pada kita itu sebenarnya cuma hanya sementara. Ya, ketika kita mempelajari hukum ini, rasa kesombongan dalam diri kita tidak ada. Ya, kemudian, ya, setiap orang bisa mengubah lebih baik dari masa ke masa karena ada perubahan. Ya, maka kita akan melakukan perubahan. Kemudian yang ketiga, memberikan rasa tenang. Kalau kita sudah memahami tentang hukum anicca itu, batin kita akan tenang. Kenapa? Misalnya ada suatu perubahan, ya, perubahan dari kulit kita, rambut kita tenang. Kenapa? Ya, proses kehidupan seperti itu, mengalami perubahan. Ya, kemudian yang ketiga memberi semangat untuk terus berbuat baik. Ya, karena kenapa? Itu tadi. Seiring berjalannya waktu kita akan berproses seperti ini, berubah. Maka dalam kehidupan saat ini kita harus memanfaatkan dengan baik untuk berbuat baik. Ya, itu yang pertama tentang apa? Anicca, selalu berubah. Coba kalau kita tidak memahami konsep ini, ada yang berubah dalam dirimu, kamu akan menderita yang luar biasa. Batinmu akan menolak. Karena apa? Batinmu tidak siap. Tetapi ketika kamu sudah memahami konsep ajaran Buddha tentang anicca, ketika mengalami sebuah perubahan, batinmu lebih bisa menerima. Oh ya, memang seperti itu yang Buddha ajarkan, bahwa segala sesuatu itu akan mengalami perubahan, baik ke arah positif maupun yang ke arah negatif. Nah, kemudian yang kedua akan kita pelajari tentang apa? Tadi dukkha. Oke. Nah, ini ada gambar lagi. Apa ini kira-kira ini? Ini gambar apa ini? Orang yang bersih
naik kursi roda. Terus ini Mayat. mayat. Ketika kita seperti ini sakit-sakitan menderita nggak? Menderita. Kita berproses ke sana. Inilah kehidupan yang tidak memuaskan. Bahkan tubuh kita ini bukan milik kita. Kenapa Bapak katakan tubuh ini bukan milik kita? Kalau tubuh ini milikmu, kamu bisa melarang diri. Jangan tua. Ini kan milikmu, tapi kamu tidak bisa mengendalikan diri. Tubuh ini bukan milik kita sebenarnya juga kan? Ya, dalam konsep Buddhisme seperti itu, secara pandangan kebijaksanaan seperti itu. Karena apa? Kita tidak bisa melarang tubuh ini berubah. Ya, oke. Nah, yang kedua adalah tidak memuaskan. Sabe sangkara duka. Segala sesuatu adalah perpaduan dari berbagai unsur. Ya, jadi duka itu bisa diterjemahkan sebagai sebuah penderitaan atau tidak memuaskan. Kenapa? Karena kehidupan kita nanti akan seperti itu. Ya. Yang ketiga apa? Anatta. Ini gambar apa kira-kira anakku? Yang atas gambar apa? Sepeda. Yang bawah? Kuda. Coba perhatikan baik-baik. Gambar apa ini? Kertas. Iya, ini gambar apa ini? Kayak gini gambar kertas. Kayak gambar orang. Iya, kayak gambar orang. Nah, nanti apa maksudnya? Yang pertama, coba siapa yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Sepeda. Iya. Yang dikatakan sepedanya mana? Bannya, pegangan tangannya, remnya, rantainya atau apa? Ini dikatakan sepeda apabila ada unsur-unsur ini semua kan. Coba kalau kita lepas satu, ban ini bisa dikatakan sepeda tidak? Enggak. Kita copot rantainya, bisa nggak? Enggak. Bisa dikatakan sepeda? Rantainya itu enggak. Ini dikatakan sepeda apabila ada komponen-komponen, ada unsur-unsur. Ya, sama ini gambarnya tubuh. Kenapa Pak dipotong-potong itu? Sama tubuh kita juga seperti itu. Mana yang dikatakan misalnya Pak Dedi? Kalau matanya nggak ada dicopot satu-satu, tangannya, kakinya, enggak. Mana? Itu apakah masih bisa dikatakan Pak Dedi lagi? Tidak kan? Contoh misalnya kayak tadi, pulpen ini. Bapak copot-copot nih pulpennya. Ini tutupnya, ini isinya, ini. Mana yang dikatakan pulpen? Udah kan? Tapi ini bisa dikatakan pulpen apabila unsur-unsur ini ada. Ya kan? Nah itu dalam arti seperti yang udah ajarkan. Ya, anatta. Tiada inti yang kekal. Bahwa jasmani ini juga perpaduan dari berbagai unsur. Anatta. Artinya tidak memiliki inti. Sabe santara anita. Segala fenomena ini tanpa itu. Pak, itu di orang meninggal suka bilang kayak gitu kan Pak? Kalau yang meninggal kita bilangnya yang ini. Sabe sankara anicca. Ya. Oke ya. Jadi kalau ada orang meninggal, umat agama lain mengucapkan apa? Iya. Kalau agama lain paham sekali ya. Kalau umat Buddha kita mengucapkan ini sabe sankara anicca. Artinya ya boleh. Misalnya kamu dapat kabar nenekmu meninggal, karena jauh, kamu bisa mengucapkan sabe sankara anicca. Semoga nenek saya terlahir di alam yang berbahagia. Sama dengan agama yang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang anatta, ya. Segala sesuatu terjadi karena ada beberapa sebab atau kondisi yang harus dipenuhi. Ya, ini tadi. Yang dikatakan sepeda itu harus memuat komponen-komponen tadi. Kemudian, ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu memerlukan orang lain dan memerlukan makhluk lain. Jadi kita sangat tergantung pada semua makhluk yang ada di luar diri kita. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong, egois. Kita harus saling membantu dan mencintai sesama. Ya, ini adalah gambar yang berkaitan dengan anatta, bahwa segala sesuatu ini saling berkaitan. Ya, maka di dalam kehidupan ini yang ditekankan oleh Buddha. Ya, kita harus mencintai semuanya. Kita harus saling membantu, kemudian tidak boleh egois dan sombong. Kenapa?
ini tadi tidak bisa berdiri sendiri, semuanya saling membutuhkan. Oke, itu pelajaran pada pagi hari ini yang bisa Bapak sampaikan sebagai pengantar untuk diskusi kalian. Ya, ada pertanyaan dulu? Enggak ada ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, boleh anak-anak mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan di awal tadi. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Gimana anak-anak? Sudah siap belum? Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah siap, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1, ya silahkan maju. Kelompok 1, sampaikan hasil diskusinya. Ya. Yang kelompok 2, tolong disimak. Ya, disimak hasil presentasi dari kelompok 1. Agak kemarin, nak. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi akan disampaikan oleh saudara Aurel. Kepada Aurel, saya persilakan. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kasus nomor 1. Perpecahan masalah. Pada gambar di samping menunjukkan proses bekerjanya hukum ketidakkekalan. Anicca. Pada gambar di samping tampak anak yang masih kecil mengalami proses tumbuh, kemudian proses penuaan. Gambar tersebut nampak jelas sebuah proses bekerjanya hukum anicca. Pada peristiwa tersebut mengingatkan kita agar senantiasa kita selalu menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong, karena sebuah akan proses pada kehancuran. Kasus nomor 2. Perpecahan masalah. Pada gambar di samping menunjukkan proses bekerjanya hukum tilakkana, yaitu berupa dukkha. Diartikan secara sederhana yang berarti penderitaan. Pada gambar tersebut, pada anak kecil sedang sakit. Pada saat posisi tersebut, seseorang akan mengalami rasa sakit secara jasmani. Anak tersebut membutuh perawatan dari orang tua dan dokter agar cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Pada saat sakit perlu sekali kita menjadi agar pikiran kita tidak ikut sakit. Kasus nomor 3. Perpecahan masalah. Dalam agama Buddha, diri kita dan segala sesuatu tidak ada memiliki sesuatu substansi yang kekal atau unsur yang mutlak. Sabe dhamma anatta, artinya semua fenomena adalah tanpa inti diri. Pada gambar tersebut berkaitan dengan anatta, yang segala sesuatu terjadi karena adanya beberapa sebab dan kondisi yang harus dipenuhi. Demikianlah pemaparan hasil kelompok 1. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikian hasil diskusi kelompok 1. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Demikianlah hasil pemaparan diskusi kami. Kami tutup. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi dan disampaikan oleh saudara Nanita. Kepada Nanita, saya persilakan. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Pada gambar di samping menunjukkan proses bekerjanya hukum ketika kekal
Anca. Pada gambar di samping tampak anak yang masih kecil mengalami proses tumbuh, kemudian proses menunjukkan penuaan. Gambar tersebut nampak jelas sebuah proses bekerjanya hukum Anca. Pada peristiwa tersebut meningkat kita agar senantiasa kita selalu menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong, karena sebuah akan proses dan kehancuran. 2. Pada gambar di samping menunjukkan proses bekerjanya hukum tilakana, yaitu berupa duka. Duka diartikan secara sederhana yang berarti penderitaan. Pada gambar tersebut nampak anak kecil yang sedang sakit. Pada saat berada di posisi tersebut, seorang akan mengalami rasa sakit secara jasmani. Anak tersebut membutuhkan perawatan dari orang tua dan dokter agar cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Pada saat sakit, perlu kita menjadi agar pikiran kita ikut sakit ya. Dalam agama Buddha, diri kita akan segala sesuatu tidak akan memiliki suatu subjektivitas yang kekal atau unsur yang mutlak. Sabedama anatta artinya semua fenomena adalah tanpa inti dari. Pada gambar tersebut berartian dengan anatta yang segala sesuatu terjadi karena adanya beberapa sebab dan kondisi yang harus dipenuhi. Demikian pemaparan hasil kelompok 2. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikianlah hasil diskusi kelompok 2. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Menyimpulkan hasil diskusi kami. Hukum tilakana. Tilakana artinya 3 ciri kehidupan. Ia juga sering diartikan sebagai 3 corak umum. Kehidupan ditandai oleh 3 ciri seperti dikatakan oleh Buddha dalam Anguttara Nikaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Oke, tadi sudah disampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Semuanya sudah cukup bagus mengerjakan tugas dan hasil diskusinya ya. Nah, jadi tadi kalian bisa membuka tugasnya. Yang pertama itu adalah gambar apa? Gambar yang berkaitan dengan hukum alam apa? Anicca, selalu berubah. Bahwa kehidupan saat ini dari anak-anak proses sampai nanti kita tua. Ya, sudah benar seperti kalian. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan apa? Duka. Ya, bahwa kehidupan saat ini juga dicengkram oleh hukum duka. Seperti anak tadi sedang sakit, menderita nggak ketika sakit? Ya. Yang ketiga berkaitan dengan apa? Hukum anatta ya. Ya, tolong dikerjakan masing-masing ya. Langsung di kertas ini berikan lingkarannya ya. Tunggu ya. Oke, sudah siap belum anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya. Sudah ditulis nama semua? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Latihan soalnya sudah dikerjakan dengan baik ya. Bapak harapkan anak-anak terus semangat untuk belajar. Gunakan waktu sebaik mungkin di rumah untuk belajar. Ya. Jadi ketika di rumah ada waktu luang, ada waktu kosong, kalian nanti sudah
mau menginjak kelas 6. Perbanyak belajar di rumah. Kurangi aktivitas yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, itu pada hari ini kita sudah belajar tentang apa? Hukum tilak tanah. Minggu depan kita akan berjumpa kembali dengan materi yang baru, yaitu tentang pengaruh hukum karma dalam kehidupan. Ya, jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang pengaruh hukum karma dalam kehidupan. Seperti apa nanti ya? Jadi buku sudah ada, tolong anak-anak nanti dipelajari terlebih dahulu. Materinya tentang pengaruh hukum karma. Ya, oke anak-anak, terima kasih semuanya atas perhatiannya pada hari ini. Semoga kalian senantiasa berbahagia dan sehat selalu. Ya, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan memanjatkan doa. Salah satu murid tolong dipimpin doa nama Karagata ya. Marilah teman-teman kita berdoa dengan bacakan nama Karagata. Araham sama sambudo bhagawa buddham bhagawantam abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammam namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sangha namami. Ya, selamat pagi, Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, boleh kembali ke kelas masing-masing ya.